semuanya, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Yolita Deantri Anissa, dan rekan saya, Devi Wulandari, serta Ulfa Suryana Amara. Di sini kami akan menjelaskan tentang pembuatan program aplikasi kalkulator sederhana yang telah kami buat sebelumnya. Seperti yang teman-teman bisa lihat pada layar, di sana terdapat program yang telah kami buat. Dan pada program kali ini kami menggunakan bahasa Python, yaitu inputan dan percabangan. Untuk pembahasan pertama, di sini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ulfa Suryana Amara. Kepada Ulfa, saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Seperti yang sudah dikatakan oleh Yolita tadi, bahwa di sini kita menggunakan inputan dan percabangan. Nah, inputan ini berfungsi untuk menerima sebuah statement atau perintah, di mana perintah tersebut akan ditampilkan pada layar sebelum user memasukkan data ataupun perintahnya. Pada percabangan, statement yang digunakan dalam percabangan itu ada if, elif, dan else, di mana if itu merupakan kondisi utama atau kondisi pertama, untuk elif itu merupakan kondisi yang kedua, ketiga, hingga kondisi X, dan yang else merupakan kondisi terakhir, di mana semua kondisi sebelumnya tidak terpenuhi. Nah, seperti yang sudah teman-teman lihat pada layar, itu pada line yang kedua ada print sama dengan 25, di mana program tersebut untuk membatasi. Kemudian pada print yang ketiga, itu pada line yang ketiga, itu ada print operasi matematika, di mana nanti pada outputnya akan menghasilkan tulisan operasi matematika. Untuk line yang keempat, itu ada print jumlah, yang line yang kelima ada print kurang, yang keenam ada print kali, dan yang ketujuh ada print bagi, di mana keempat dari statement tersebut termasuk ke dalam operasi matematika yang akan dijalankan pada kalkulator sederhana ini. Seperti teman-teman lihat pada line yang ke-9, yaitu ada print sama dengan 25 untuk membatasi lagi seperti yang sebelumnya. Nah, kemudian pada line yang ke-11 itu ada variabel operasi, di mana nanti itu kita ketikkan operasi sama dengan input, pilih operasi 1, 2, 3, ataupun 4. Nanti pada outputnya menghasilkan pilihan operasinya, apakah kita memilih operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian, sesuai dengan angka yang kita masukkan, apakah angka 1, angka 2, ataupun angka 3, ataupun angka 4. Pada line yang ke-12 itu ada variabel bilangan pertama sama dengan eval, input masukkan bilangan pertama. Nah, eval di sini digunakan untuk menjalankan atau mengeksekusi sebuah perintah dalam sebuah program. Nah, seperti pada layar, itu kan ada bilangan pertama. Jadi kita harus memasukkan berapa bilangan pertama yang akan kita eksekusi nantinya. Pada line ke-13 itu ada variabel bilangan kedua. Kita ketikkan bilangan kedua sama dengan eval, input masukkan bilangan kedua, sama seperti variabel sebelumnya, yaitu kita memasukkan bilangan kedua untuk kita eksekusi bersama dengan bilangan yang pertama. Sekian saja dari saya. Untuk agar teman-teman lebih paham, nanti akan dijelaskan oleh teman saya Devi Wulandari pada outputnya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Ulfa. Nah, pada tahap selanjutnya kita akan membuat program percabangan dasar. Pada program sebelumnya atau program input, di sini kita hanya membuat inputan yang akan diinput oleh user dan belum membuat apa-apa atau bisa dikatakan belum terdapat proses dalam program tersebut. Nah, pada program dasar di sini kita membuat logika percabangan dasar. Nah, logika percabangannya seperti apa? Di sini baiklah langsung saja kita lihat pada line 17, itu terdapat if operasi sama dengan 1, print memilih penjumlahan. Nah, logikanya itu seperti ini. Jika kita memilih 1, maka program akan memprint penjumlahan. Jika kita memilih 2, maka program akan memilih pengurangan. Dan jika kita memilih 3, maka program akan menampilkan perkalian. Dan jika kita memilih 4, maka program akan memilih pembagian, dan terakhir tidak termasuk dalam 1, 2, 3, 4, maka tidak valid. Nah, di sini kita menggunakan fungsi if, fungsi elif, dan fungsi else.
Fungsi if ini digunakan untuk kondisi pertama, fungsi elif ini digunakan untuk kondisi kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan yang terakhir di sini adalah fungsi else untuk yang kondisi yang terakhir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada Devi, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan penjelasan yang telah disampaikan rekan-rekan saya. Nah, jadi, seperti apa yang tadi disampaikan rekan saya, pada tugas kali ini kami menggunakan fungsi if, di mana if untuk kondisi pertama, elif untuk kondisi kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan untuk kondisi terakhir kita menggunakan else. Apabila kondisi tidak terpenuhi, maka nanti akan menampilkan print tidak valid. Baiklah, pada line ke-28, di sini saya akan menjelaskan if operasi untuk yang pertama, yaitu kita ke operasi pertama, yaitu penjumlahan, seperti yang telah disampaikan teman saya tadi, 1 untuk penjumlahan, 2 untuk pengurangan, 3 perkalian, dan 4 pembagian. Di sini kita ke operasi pertama, yaitu penjumlahan. Nah, jadi jika kita memasukkan if operasi 1, nanti akan menampilkan penjumlahan. Nah, selanjutnya kita memasukkan hasil sama dengan bilangan 1 ditambah bilangan 2. Misalnya kita mau menjumlahkan bilangan 10 ditambah 5. Berarti bilangan 1-nya nanti kita tulis 10, bilangan 2-nya kita buat 5. Selanjutnya, print hasil operasi dari bilangan 1, bilangan 2 sama dengan hasil. Nanti akan otomatis bilangan 1 dari bilangan 1 yang sini tadi telah kita buat, bilangan 2 juga otomatis juga. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke terminalnya. Kita jalankan run-nya. Baiklah, di sini sudah menampilkan output dari input yang telah kita masukkan sebelumnya, yang telah rekan saya buat sebelumnya, yaitu operasi matematika jumlah kurang kali dan bagi. Dapat dari sini yang telah dijelaskan rekan saya Ulfa tadi. Nah, untuk selanjutnya kita akan memilih operasi. Tadi kita akan membahas operasi pertama, yaitu penjumlahan. Jadi kita memilih angka 1 di sini. Selanjutnya kita enter. Misalnya tadi kan kita mau menjumlahkan bilangan 10 ditambah 5. Jadi otomatis bilangan pertamanya yaitu 10. Selanjutnya bilangan keduanya yaitu 5. Maka akan otomatis akan menghasilkan output AC memilih penjumlahan hasil operasi dari 10 ditambah 5 sama dengan 15. Apabila fungsi yang kita masukkan benar, maka hasilnya tidak akan error dan menampilkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Selanjutnya, untuk operasi yang kedua, berarti kita menggunakan elif atau else if sama dengan 2 untuk pengurangan. Nah, hasil sama dengan bilangan 1 dikurang bilangan 2, print-nya akan menghasilkan hasil operasi dari bilangan 1 dikurangan bilangan 2 sama dengan hasil. Kita jalankan lagi. Di sini kita memilih bilangan 2 karena kita akan mengurangkan. Misalnya, kita akan mengurangkan bilangan 10 dikurang 5. Berarti kita masukkan bilangan pertamanya 10 dan bilangan keduanya 5. Kita enter. Nah, jadi output yang akan keluar adalah AC memilih pengurangan. Hasil operasi dari 10 dikurang 5 sama dengan 5. Selanjutnya, kita akan ke operasi yang ketiga, yaitu perkalian. Nah, apabila kita memilih operasi ketiga ini, kita jalankan run-nya dulu. Nah, misalnya kita memilih operasi yang ketiga, berarti otomatis akan menampilkan hasil perkalian. Misalnya dengan bilangan yang tadi, misalnya bilangan pertamanya 10 dan bilangan keduanya 5. Maka akan otomatis AC memilih perkalian hasil dari 10 dikali 5 sama dengan 50. Jika input yang kita masukkan benar, maka outputnya akan keluar dengan yang kita inginkan. Selanjutnya kita ke operasi keempat, yaitu pembagian. Nah,
Dengan cara yang sama seperti tadi, hasil sama dengan bilangan 1 dibagi bilangan 2, kita menggunakan garis miring, bukan tanda titik 2. Print hasil operasi dari bilangan 1 dibagi bilangan 2 sama dengan hasil. Kita runkan lagi. Nah, selanjutnya kita pilih bilangan keempat, yaitu pembagian. Selanjutnya kita masukkan bilangan pertamanya dengan bilangan sama seperti tadi, 10. Selanjutnya bilangan keduanya yaitu 5. Maka akan menghasilkan output AC memilih pembagian hasil operasi dari 10 dibagi 5 sama dengan 2. Di sini AC ini kelompok kami memilih kata-kata AC ya. Teman-teman bisa membuat kata-kata lain seperti user ataupun nama teman-teman sendiri juga boleh. Selanjutnya kita ke kondisi yang terakhir yaitu else. Sini akan menampilkan contohnya jika printnya tidak valid. Langsung saja kita buat contohnya. Misalnya pada kondisi yang tidak valid ini, teman-teman memilih operasi 5. Kan di operasi matematika tadi cuma sampai 4 kan, jumlah, kurang, kali, dan bagi pada kalkulator sederhana ini. Jika teman-teman memilih bilangan 5, otomatis dia nanti tidak akan menghasilkan atau tidak valid. Misalnya kita pilih bilangan pertamanya 10, bilangan keduanya 5, lalu kita enter. Nah, akan menghasilkan output tidak valid karena operasi yang kita pilih tadi salah, jadi dia tidak valid. Baiklah teman-teman, cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Oke teman-teman, itulah tadi penjelasan dari teman saya, Devi Wulandari, yang dimana dengan penjelasan Devi tadi merupakan akhir dari penjelasan kami pada video kali ini. Kepada teman-teman, apabila ingin bertanya, boleh chat di kolom komentar, dan jangan lupa untuk di-subscribe YouTube channel kelas kami. Kami bertiga mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dadah.